Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aprilia, NPM 1951020373 dari Program Pendidikan Perbankan Syariah kelas E semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah apa ini? Analisis lembaga keuangan syariah. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah yaitu definisi, latar belakang, dan tujuan analisis lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan tampilkan materinya yang saya akan bacakan, yaitu tentang definisi analisis laporan keuangan syariah. Analisa laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam pemeriksaan seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisa ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Ada beberapa definisi analisis laporan keuangan menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Harjito dan Martono, yaitu analisa laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan rugi. Yang kedua adalah menurut Harahap. Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melibatkan hubungan yang bersifat signifikan antara dua kuantitatif maupun non-kuantitatif, dengan tujuannya itu untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Selanjutnya tentang latar belakang analisis laporan keuangan syariah. Analisis laporan keuangan syariah berkaitan erat dengan bidang akuntansi. Laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajerial internal maupun bagi pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dapat dianalisis menggunakan beberapa rasio keuangan. Dengan adanya analisis laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan dan perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh perusahaan di waktu yang lalu maupun di waktu yang sedang berjalan, baik itu badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara. Untuk dapat mengetahui perkembangan perusahaan, maka perusahaan ini harus mengadakan analisis laporan keuangan perusahaan tersebut. Dengan menganalisis laporan keuangan tersebut, maka akan mendapatkan informasi berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Oke, selanjutnya adalah tujuan analisis laporan keuangan syariah. Yang pertama adalah untuk penyaringan, yaitu atau scanning. Analisis laporan keuangan ditunjukkan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang. Contohnya adalah aktivitasnya seperti merger, investasi, atau lainnya. Terus yang kedua adalah untuk peramalan atau forecasting, yaitu analisis laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa depan akan seperti apa. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan, kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, apakah untung atau rugi. Yang ketiga adalah untuk diagnosa.
atau diagnosis. Analisis laporan keuangan ditunjukkan untuk melihat kemungkinan terjadinya masalah dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan, sehingga perusahaan atau pihak yang berkepentingan bisa membuat strategi untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Terus yang keempat adalah untuk penilaian atau evaluasi. Jadi analisis laporan keuangan ditunjukkan untuk mengetahui dan menilai prestasi manajemen, keuangan, operasi, dan lainnya. Penilaian ini ditunjukkan untuk melihat kinerja karyawan dan melakukan perbaikan atas hal yang dirasa kurang. Yang kedua yaitu manfaat laporan keuangan dan bank syariah. Analisis laporan keuangan memiliki sejumlah manfaat. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi hasil kerja divisi atau departemen perusahaan. Yang kedua adalah untuk mengetahui hasil kerja pendapatan untuk mengetahui pendapatan serta kemajuan atau perkembangan perusahaan. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan serta daftar hutang yang dimiliki. Yang keempat adalah untuk menentukan kebijakan perpajakan. Yang lima adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Yang ketiga, pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan bank syariah. Pihak-pihak yang berkepentingan, menurut Kasmir, pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut. A. Pemegang saham. Kepentingannya terhadap laporan keuangan adalah untuk melihat kemajuan bank yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode. Yang B adalah pemerintah. Baik bagi bank pemerintah maupun bank swasta, laporan keuangan digunakan untuk melihat kemajuan bank yang bersangkutan. Dan pemerintah juga berkepentingan terhadap kepatuhan bank yang melaksanakan kebijakan moneter yang ditetapkan. Yang C, manajemen. Laporan keuangan bagi manajemen adalah untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target. Targetnya itu yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah D, yaitu karyawan. Jadi karyawan ini dengan adanya laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan bank sehingga karyawan perlu mendapat kesejahteraan dan sebaiknya apabila bank mengalami kerugian, karyawan perlu melakukan perbaikan. Dan masyarakat luas. Bagi masyarakat luas, laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank sehingga masih tetap mempercayakan dananya yang disimpan bank yang bersangkutan atau tidak. Baik, segitu aja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.